Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memaparkan terkait indeks saham JII Jakarta Islamic Index 70. Oke, langsung saja saya Rafif Ova Fadilah, ada Fawaz Zaki Rabani, dan Muhammad Atala Raffi Alyadi. Oke, kepada Raffi dipersilakan. Ya, eh sini saya ingin menjelaskan tentang pasar modal dan perusahaan Islam. Pertama, apa itu saham syariah? Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks ini, saham syariah mengacu pada saham yang dapat diperdagangkan oleh investor Muslim karena tidak melanggar hukum-hukum Islam. Di sini ada beberapa prinsip utama yang mendasar saham syariah. Antara lainnya yang pertama ada kegiatan perusahaan yang halal. Perusahaan yang menerbitkan saham syariah harus bergerak dalam bisnis yang halal dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dilarang oleh Islam. Kedua, tidak ada unsur riba atau bunga. Saham syariah harus bebas dari unsur riba, yang berarti perusahaan tidak boleh memperoleh keuntungan atau membayar bunga dari pinjaman. Lalu yang ketiga ada keseimbangan keuangan. Perusahaan harus memiliki struktur keuangan yang sehat dan tidak mengandung unsur hutang yang berlebihan. Yang keempat ada seleksi saham. Ada proses seleksi tertentu untuk menentukan saham mana yang dapat dianggap sebagai saham syariah. Di Indonesia, misalnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Bursa Efek Indonesia memiliki daftar saham syariah yang dapat dijadikan acuan bagi investor. Lalu di sini ada indeks saham Jakarta Islamic Index 70 adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen hanya terdiri dari 70 saham syariah paling liquid yang tercatat di BI. Sama seperti ASSI, review saham syariah yang menjadi konstituen dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK. BI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada saham syariah yang masuk dalam Constitution Index Saham Syariah Indonesia atau ISSI telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Kedua, dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Yang ketiga, dari 150 saham tersebut, kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi. Yang keempat, ada 70 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. Dan di sini ada kriteria J70. Yang pertama, perusahaan harus bebas dari kegiatan yang tertentang dengan hukum Islam, seperti perjudian, rokok, alkohol, atau bunga atau riba. Yang kedua, perusahaan harus memiliki struktur keuangan yang sehat, tanpa ketergantungan yang berlebihan pada utang dengan bunga. Lalu ketiga, saham yang dipilih akan dievaluasi secara berkala dan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kinerja masing-masing perusahaan. Oke, selanjutnya ini ada list perusahaan yang konsisten masuk ke JII 70. Di sini ada rentan waktu dari Desember 2020 sampai dengan November 2021. Terdapat 57 perusahaan. Selanjutnya untuk tahun 2021 sampai dengan November 2022, di sini terdapat 62 perusahaan yang konsisten masuk dalam JII 70. Selanjutnya untuk periode waktu Desember 2022 sampai dengan November 2023, terdapat 65 perusahaan yang konsisten masuk ke dalam JII 70. Selanjutnya untuk periodisasi Desember 2023 sampai dengan November 2024 terdapat 62 perusahaan yang konsisten
masuk ke dalam JI 70. Dan ini merupakan list perusahaan yang konsisten yang masuk ke dalam JI 70 dalam rentang waktu 4 tahun terakhir, yaitu dari 2021 sampai dengan 2024 terdapat 34 perusahaan yang berbeda. Selanjutnya profil perusahaan yang dijelaskan oleh Fawaz Zaki. Selanjutnya ada profil beberapa emiten JI 70 yang konsisten mulai 2021 sampai 2024. Yang pertama ada Adaro Energi Indonesia Tbk dengan kode saham ADRO dengan tahun berdiri 2024, alamat Menara Karya 23, lantai 23, Jalan HR Rasuna Said, Blok X5, Kafling 1 sampai 2, Jakarta. Di bidang usaha pertambangan energi. Adaro adalah produsen batu bara terbesar di Indonesia dengan fokus pada batu bara termal serta diversifikasi ke sektor energi terbarukan. Berawal dari tambang batu bara di Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia, Adaro Energi dibentuk untuk mengelola tambang ini. Selama bertahun-tahun, Adaro berkembang pesat menjadi salah satu pemain utama di industri batu bara Indonesia. Perusahaan ini juga mulai melakukan diversifikasi ke sektor energi terbarukan dan infrastruktur dengan visi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Kemudian selanjutnya ada PT Bank Syariah Indonesia dengan kode saham BRIS dengan tahun berdiri 2021 hasil merger dari berbagai bank syariah. Bank Syariah Indonesia adalah hasil merger dari 3 bank syariah milik BUMN yang menawarkan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. BSI lahir dari merger 3 bank, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Merger ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor perbankan syariah di Indonesia yang bertujuan menjadikan BSI sebagai bank syariah terbesar di Asia Tenggara. Sejak berdiri, BSI telah berhasil memperluas layanan perbankan digital berbasis syariah dengan meningkatkan penetrasi di berbagai segmen pasar. Selanjutnya ada Aneka Tambang atau Antam dengan kode saham ANTM yang berdiri pada tahun 1986. Yang bergerak di bidang pertambangan dan pengelolaan mineral. Beroperasi di bidang pertambangan mineral seperti emas, nikel, dan bauksit, serta menjadi produsen emas terkemuka di Indonesia. Antam didirikan sebagai bagian dari program nasionalisasi tambang Indonesia setelah kemerdekaan. Perusahaan ini memulai operasinya dengan fokus pada pengolahan dan eksplorasi emas dan nikel. Sejak itu, Antam telah berkembang menjadi salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia dengan fokus pada ekspor dan pengembangan produk hilir dalam berbagai tahun terakhir. Antam juga mulai fokus pada pengembangan rantai pasok baterai nikel sebagai bagian dari tren energi terbarukan. Selanjutnya ada PT Excel Axiata dengan kode saham EXCL yang berdiri pada tahun 1989 yang bergerak di bidang telekomunikasi. Excel Axiata adalah penyedia layanan telekomunikasi yang menawarkan layanan data internet dan telepon seluler dengan fokus pada inovasi digital. Didirikan sebagai operator seluler kedua di Indonesia, Excel Axiata telah berkembang pesat dari penyedia layanan telepon dasar hingga menjadi salah satu pemimpin di pasar data dan internet mobile. Excel terus berinovasi dengan membangun infrastruktur jaringan 4G dan bersiap untuk menghadapi tantangan 5G. Perusahaan ini juga fokus pada layanan digital dan solusi enterprise. Kemudian ada Kalbe Pharma Tbk dengan kode saham KLBF yang berdiri pada tahun 1966 yang bergerak di bidang farmasi dan kesehatan. Kalbe Pharma adalah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang memproduksi obat-obatan generik, suplemen kesehatan, dan produk kesehatan konsumen. Didirikan oleh Dr. Bunyamin Setiawan dan sekelompok dokter, Kalbe Pharma awalnya fokus pada produksi obat-obatan generik. Seiring waktu, perusahaan ini berkembang menjadi konglomerat farmasi
dengan bisnis yang mencakup produk produk nutrisi, suplemen, dan layanan kesehatan. Saat ini Kalbe Farma adalah pemimpin pasar di industri farmasi Indonesia dan telah melakukan ekspansi ke berbagai negara di Asia Tenggara. Selanjutnya ada PT Telkom Indonesia Tbk dengan kode saham TLKM yang berdiri pada tahun 1965 di bidang telekomunikasi. Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi milik negara yang menyediakan layanan telepon internet dan jaringan data serta operator seluler terbesar di Indonesia. Telkom Indonesia dibentuk dari perusahaan milik negara yang menyediakan layanan telepon tetap. Seiring berkembangnya teknologi, Telkom menjadi perusahaan utama dalam transformasi digital Indonesia dengan mengembangkan layanan internet, fiber optik, dan jaringan seluler. Melalui Telkomsel, saat ini Telkomsel terus berinovasi dalam layanan digital dan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. Oke, selanjutnya ada United Tractor yang mempunyai kode saham UNTR berdiri pada 1972 di bidang distribusi alat berat, pertambangan, dan energi. United Tractor adalah distribusi alat berat yang melayani sektor konstruksi, kehutanan, pertambangan, serta energi. Perusahaan ini juga beroperasi di sektor pertambangan batu bara. United Tractor awalnya didirikan sebagai distributor alat berat untuk industri pertambangan dan konstruksi. Perusahaan kemudian berekspansi ke sektor energi dan pertambangan dengan mengoperasikan tambang batu bara besar di Kalimantan. Seiring berkembangnya pasar alat berat, United Tractor juga menjajaki peluang di sektor energi baru terbarukan. Kemudian ada Unilever Indonesia dengan kode saham UNVR yang berdiri pada tahun 1933 di bidang konsumsi. Unilever Indonesia memproduksi berbagai produk rumah tangga, personal care, dan makanan dengan merek-merek terkenal seperti Lifebuoy, Pepsodent, Dove, Sunsilk, dan Bango. Didirikan sebagai oleh Liver Zeprian NV, Unilever Indonesia memulai usahanya dengan memproduksi sabun dan margarin. Sejak itu, Unilever berkembang menjadi salah satu perusahaan barang konsumsi terbesar di Indonesia dengan lini produk yang mencakup perawatan pribadi, kebersihan rumah tangga, dan makanan. Hingga kini Unilever terus berinovasi dengan mempromosikan produk-produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ada Surya Citra Medica Tbk dengan kode saham SCMA yang berdiri pada tahun 1999 di bidang media. Surya Citra Media mengoperasikan stasiun televisi seperti SCTV dan Indosiar, serta memproduksi konten digital dan multimedia di berbagai platform. Surya Citra Media didirikan untuk mengelola stasiun televisi SCTV yang sudah populer sejak tahun 1990-an. Sejak itu, perusahaan terus memperluas bisnisnya dengan mengakuisisi Indosiar dan terjun ke dunia digital dengan platform streaming dan konten digital. SCMA beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan menyediakan layanan streaming online dan menjangkau audiens yang lebih luas melalui platform digitalnya. Baik, selanjutnya di sini ada tren investasi di JI 70 mulai dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2023. Di sini bisa kita lihat bahwasanya tren investasi di JI 70 itu mengalami naik turun, tetapi dengan dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2023 itu cenderung mengalami penurunan yang berakhir dengan Desember 2023 yaitu dengan nilai investasi 183,56 ribu. Tren investasi di JI 70. Tren investasi di JI 70 menunjukkan arah negatif dengan pertumbuhan yang menurun. Minat terhadap indeks JI 70 menurun bisa jadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain, satu, kondisi ekonomi makro, penurunan minat investor terhadap saham-saham yang masuk dalam JI 70 bisa dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi, baik itu dalam negeri maupun global, seperti inflasi, suku bunga yang tinggi, atau ketegangan geopolitik yang bisa menurunkan sentimen pasar. Kedua, perubahan sentimen investor.
Banyak investor yang mungkin beralih ke sektor atau instrumen investasi lainnya, misalnya obligasi atau properti. Jika mereka merasa saham-saham yang ada di JEI 70 tidak menawarkan potensi kenaikan yang cukup menarik atau jika mereka merasa terlalu beresiko. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila isabil haq, sabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.